Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tema 3 yang berjudul Benda di Sekitarku. Terdapat dalam subtema 2 di pembelajaran 1. Adapun kompetensi intinya yang pertama itu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kemudian yang ketiga, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Baik, kemudian untuk kompetensi dasarnya, di sini kita akan membahas 3 mata pelajaran, yaitu yang pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang kedua, mata pelajaran Matematika, dan yang ketiga, mata pelajaran SBDP, atau Seni, Budaya, dan Prakarya. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, di 3.1 ini menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kemudian di titik 4.1 menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Berikutnya, untuk mata pelajaran matematika, di sini kita akan mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, di pelajaran Seni, Budaya, dan Prakarya, di 3.2 ini mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Kemudian, di 4.2 itu menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu yang pertama, dengan membaca wacana tentang wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan benda, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Lalu yang ketiga, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. Lalu yang keempat, dengan mengerjakan latihan soal, siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Kemudian yang kelima, dengan mengerjakan soal cerita, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang dengan tepat. Selanjutnya yang keenam, dengan mengamati contoh gerakan tari, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah kaki dengan tepat. Nah, terakhir, yang ketujuh, dengan menirukan gerakan kaki di buku, siswa dapat mempraktikkan dinamika gerakan kaki dengan tepat. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita simak dulu petunjuk bukunya.
Di sini, siswa membaca wacana mengenai benda padat, cair, dan juga gas. Kemudian, siswa mengelompokkan benda-benda yang tergolong ke dalam benda padat, cair, dan gas. Lalu, siswa menyimak sebuah video mengenai sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Selanjutnya, siswa mengamati sebuah gambar yang telah disajikan, kemudian mengelompokkan benda-benda yang tergolong ke dalam benda padat, cair, dan gas. Lalu, siswa mengamati sebuah gambar tangga satuan panjang. Kemudian, siswa menyanyikan lagu satuan panjang secara bersama-sama. Selanjutnya, siswa mengamati sebuah denah yang disajikan. Siswa belajar mengkonversi jarak satuan. Siswa mempraktikkan gerakan tiupan angin, kemudian siswa bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Selanjutnya, siswa mengamati sebuah video mengenai cara bergerak seperti terkena angin sepoi-sepoi dan angin puting beliung. Nah, yang terakhir, ini siswa mengamati sebuah video gerakan kaki lemah dan kaki kuat dengan diiringi irama lagu. Oke, anak-anak, kita masuk materi yang pertama di Ayo Membaca. Coba baca dulu nih. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Ayo, bisa tidak menyebutkan contoh lainnya? Perhatikan, di sini ada 3 macam wujud benda, yaitu yang pertama ada benda padat. Yang termasuk benda padat di sini ada laci ya, sebuah laci lemari, kemudian ada kursi, ada pensil, dan juga ada meja. Dan tentunya masih banyak lagi contoh lainnya ya, yang di sekeliling kamu coba sebutkan. Misalkan ada televisi, kemudian ada handphone. Lalu ketika di sekolah yang termasuk benda padat apa saja ya? Ada jendela, papan tulis, ada penghapus, dan masih banyak lagi kan? Oke, selanjutnya untuk benda cair di sini contohnya ada minyak dan juga air. Air jus jeruk ya di sini. Nah, kemudian untuk gas itu contohnya ada balon. Lalu ada tabung ya, tabung gas. Nah, tabung gas ini biasanya sering kita jumpai di mana ya? Di dapur kan ya? Iya. Tabung gas ternyata ini termasuk wujud benda gas. Kemudian ada asap. Nah, anak-anak, ternyata asap ini termasuk benda gas. Oke, selanjutnya agar kita mengenali sifat-sifat dari 3 macam wujud benda ini, Ibu mempunyai sebuah video. Kalian simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita kenali sifat-sifat dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, mari kita kenali terlebih dahulu sifat benda padat. Di sini, Ibu sudah punya 2 buah benda padat, yaitu ada sebuah spidol dan juga sebuah pulpen. Mari kita taruh kedua benda padat ini ke dalam mangkuk, ke dalam gelas kecil, dan ke dalam gelas yang besar. Nah, pertama kita taruh kedua benda ini ke dalam mangkuk, maka bentuknya apa yang kamu lihat? Dia akan tetap ya, bentuknya ini nggak berubah, tetap menjadi spidol dan tetap menjadi pulpen. Kemudian kita taruh kedua benda ini ke dalam gelas kecil. Bentuknya pun sama ya. Jika kita taruh kedua benda ini ke dalam gelas besar, bentuknya juga akan tetap sama. Maka dari itu, sifat benda padat adalah
bentuk dan volumenya ini sama atau tetap dan tidak berubah-ubah. Sekarang kita kenali sifat benda cair. Di sini Ibu sudah punya teko yang sudah diisi air. Mari kita tuangkan. Pertama ke dalam gelas yang besar, lalu ke dalam gelas yang kecil, dan ke dalam sebuah mangkuk. Oke, apa yang kamu lihat? Nah, airnya ini akan mengikuti wadahnya ya. Kita sudah menuangkan air ke dalam gelas besar, bentuknya ini, maka akan seperti gelas yang besar. Lalu kita tuangkan ke dalam gelas yang kecil, bentuknya dia mengikuti gelas kecil. Lalu ketika kita menuangkan ke dalam mangkuk, dia akan mengikuti sebuah mangkuk. Maka dari itu, sifat benda cair adalah bentuknya mengikuti sesuai wadahnya yang ditempatinya. Kemudian, ketika tadi kita menuangkan air ya, ketika kita menuangkan air, dia mengalir dari tempat tinggi ke yang rendah. Nah, itu sifat benda cair yang kedua adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Oke, selanjutnya kita kenali sifat benda gas. Di sini Ibu sudah punya satu buah kantung plastik. Mari kita isi gas. Gas di sini Ibu pakai udara di dalam mulut ya. Udara dari mulut kita tiupkan. Oke, bentuknya akan berubah ya. Yang tadinya kantungnya seperti tadi, dia akan mengembang ketika sudah diisi gas. Maka dari itu, sifat benda gas adalah mengisi seluruh ruang yang ditempatinya, dan bentuk dan volume gas ini berubah-ubah. Baik anak-anak, cukup sekian percobaan sederhana ini mengenai sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini ada gambar. Coba perhatikan. Baca dulu ya. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan juga kecap. Nah, coba kalian perhatikan di dapurnya Dayu ada benda apa saja ya? Coba, di sini ada spatula. Kemudian ada apa lagi? Ada baskom ya, ada minyak goreng, ada wajan. Terus ada apa lagi? Ada teflon, ada saus, dan masih banyak. Nah, sekarang kalian kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Jadi, kamu perhatikan, di dapur Dayu yang termasuk benda padat ada apa saja. Kemudian yang termasuk benda cair ada apa saja. Dan yang termasuk benda gas ada apa saja. Ayo mengamati. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Nah, coba perhatikan gambarnya. Di situ gambar apa ya? Sepeda motor. Betul. Nah, tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Nah, motor adalah benda yang berwujud padat ya. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Coba perhatikan. Jarak dari rumah Edo ke rumah nenek yaitu 5 km 300 m. Kemudian, rumah Edo ke kebun binatang yaitu 1523 m. Kalian tahu tidak apa itu km? Apa itu m? Nah, jadi km ini disebutnya kilometer. M disebutnya meter.
Mari kita simak pembahasan berikutnya. Di sini terdapat tangga satuan panjang, ya. Nah, ada KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Nah, nama-nama tersebut itu disebutnya satuan panjang. Kita mempelajarinya dalam bentuk tangga. Jika turun satu tangga itu dikalikan dengan 10 atau lebih mudahnya ditambahkan 01. Nah, jika turunnya 2 tangga itu kita kalikan 100. Jika turunnya 3 tangga itu dikalikan dengan 1000. Sebaliknya, setiap naik satu tangga dibagi 10. Berarti setiap naik 2 tangga dibagi 100. Nah, untuk mengetahui apa sih KM ini, HM itu apa, DAM itu apa? Nah, perhatikan. Di sini arti KM itu kilometer. HM artinya hektometer, DAM artinya dekameter, M artinya itu meter, DM artinya desimeter, CM artinya sentimeter, dan MM artinya milimeter. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Kenapa Bu 1000 meter? Karena nih, kamu perhatikan, anak tangga kilometer dan anak tangga meter. KM ke M ini turunnya berapa tangga ya? Coba dihitung. Dari KM ke HM turun 1. Kemudian ke DAM turunnya 2. Dan terakhir ke meter turunnya 3. Berarti dia turun 3 anak tangga. Itu berarti artinya dikalikan dengan 1000. 1 kilometer 1 dikali 1000 sama dengan 1000 ya. Jadi 1 kilometer ini artinya 1000 meter. Kemudian 1 meter berapa DM? Di sini 10 ya. 1 meter itu sama dengan 10 DM. Kenapa? Karena perhatikan, anak tangga meter turun ke desimeter atau DM itu hanya turun 1 anak tangga, berarti dikalikan dengan 10. Kamu perhatikan lagi soalnya, 1 meter 1 dikali 10 sama dengan 10. Berarti 1 meter ini sama dengan 10 desimeter. Begitu ya anak-anak. Nah, untuk lebih memudahkan kamu menghafal nama-nama satuan panjang ini, Ibu mempunyai sebuah video. Mari kita tonton bersama-sama. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir. Iya iya oh. Kucing kilometer, hitam hektometer, dalam dekameter, mobil itu meter, Desi desimeter, centil sentimeter, mondar-mandir milimeter, ku tahu semua. Turun 1 tangga, tambah 01. Turun 2 tangga, tambah 02. Naik 1 tangga, hilang 01. Begitu seterusnya peraturannya. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil
Oke, kita kembali ke denah yang sebelumnya ya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu 5 km 300 m. Artinya, jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 m. Berarti 5 km lebih 300 meter. Kemudian, jarak dari rumah Edo ke kebun binatang yaitu 1523 meter. Satuan kilometer dan meter ini adalah satuan untuk menyatakan jarak. Oke, selanjutnya jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 m. Artinya 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Jadi kita ubah satuannya ke meter. Perhatikan 5 km ditambah 300 meter. Nah, 5 km ini kita ubah dulu satuannya ke meter. Kilometer ke meter itu turun 3 anak tangga. Berarti ditambah nolnya 3 atau dikalikan dengan 1000. Jadi 5 km ini sama dengan 5000 meter. Kemudian untuk 300 meternya kita nggak usah ubah karena satuannya itu sudah meter. Jadi 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di samping ini. Nah, kita belajar denah lagi. Coba perhatikan. Dari sekolah ke rumah Siti itu 5 km lebih 100 meter. Kemudian jarak rumah Siti ke rumah Udin yaitu 6 km lebih 350 meter. Kemudian jarak rumah Siti ke pasar itu 6 km lebih 50 meter. Sedangkan jarak sekolah ke pasar yaitu 3 km lebih 750 meter. Lalu jarak rumah Udin ke pasar yaitu 10 km. Jarak pasar ke pos yaitu 2 km lebih 560 cm. Dan terakhir, jarak rumah sakit ke pos yaitu 2 km. Coba, sekarang kita latihan dulu. Tentukan jarak dalam satuan meter. Kamu perhatikan rumah Siti ke sekolah berapa kilometer, lebihnya berapa meter, nanti diubah ke meter. Begitupun seterusnya untuk rumah Udin ke kantor pos, jarak rumah Siti ke rumah Udin, jarak rumah Siti ke pasar, dan jarak rumah Udin ke pasar. Baik, berikut pembahasan dari soal sebelumnya. Yang pertama, rumah Siti ke sekolah. Jarak rumah Siti ke sekolah yaitu 5 km lebih 100 meter. Nah, karena yang 100 meter ini satuannya sudah meter, jadi kita tidak mengubahnya. Yang kita cari hanyalah 5 km berapa meter. Kamu lihat anak tangga, kilometer ke meter turun 3 tangga. Berarti kita tambahkan nolnya 3 atau dikalikan dengan 1000. Berarti 5 km itu sama dengan 5000 meter. Ditambah 100 meter jadinya 5100 meter. Itulah jarak rumah Siti ke sekolah. Selanjutnya yang kedua, jarak rumah Udin ke kantor pos yaitu 2 km 850 meter. Nah, ini satuannya masih sama ya seperti sebelumnya. Kilometer ke meter itu turun 3 tangga, berarti ditambahkan dengan nolnya 3
atau dikalikan dengan 1000. 2 km sama dengan 2000 meter. Ditambahkan dengan 850 meter, jadi jarak rumah Udin ke kantor pos yaitu 2850 meter. Soal yang ketiga, jarak rumah Siti ke rumah Udin, yaitu 6 km lebih 350 meter. 6 km sama dengan 6000 meter. Ditambahkan dengan 350 meter, hasilnya yaitu 6350 meter. Itulah jarak rumah Siti ke rumah Udin. Pembahasan soal yang keempat, yaitu jarak rumah Siti ke pasar, adalah 6 km lebih 50 meter. 6 km sama dengan 6000 meter ditambahkan dengan 50 meter, jadinya jarak rumah Siti ke pasar itu ialah 6050 meter. Nah, terakhir, jarak rumah Udin ke pasar yaitu 10 km. Nah, ini tidak ada yang ditambahkan ya, karena di Dena rumah Udin ke pasar itu hanya 10 km. Berarti 10 km itu sama dengan 10.000 meter. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Nah, kamu perhatikan, di sini ada gambar 2 buah pesawat. Ada pesawat A dan pesawat B ya. Pesawat A ketinggian dari permukaan laut itu 3000 meter. Sedangkan untuk pesawat B tingginya itu 4325 meter. Berdasarkan gambar sebelumnya, jawablah pertanyaan berikut. Nah, soal yang pertama, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Soal yang kedua, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Nomor 3, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Nah, kamu perhatikan gambar pesawat A dan B ini satuannya masih meter. Untuk menjawab pertanyaan soal nomor 1 dan 2, kamu mengkonversinya atau mengubah satuan meter tersebut ke dalam bentuk kilometer. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara dalam berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lainnya. Nah, sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Perhatikan, gambar 3 anak ini sedang bergerak lambat. Berarti gerakannya lemah ke kiri dan ke kanan, pelan ya. Kemudian ada anak bergerak cepat. Itu jika ada angin kencang, berarti bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Dan yang ketiga, ada anak bergerak berputar, berarti itu sedang mempraktikkan gerakan angin puting beliung. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini. Halo anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan kembali belajar. Kali ini kita akan belajar materi SBDP
tema 3, subtema 2, mengenai gerak kuat dan gerak lemah. Kita akan menirukan beberapa gerakan angin. Ada angin sepoi-sepoi, angin kencang, dan angin puting beliung. Pertama, gerakan angin sepoi-sepoi. Cara melakukannya yaitu berdiri tegak, kemudian gerakan badan ke kiri dan ke kanan dengan lemah. Gerakan yang kedua adalah gerakan angin kencang. Cara melakukannya yaitu dengan berdiri tegak, kemudian bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Dan yang ketiga adalah gerakan angin puting beliung. Cara melakukannya dengan berdiri tegak, kemudian bergeraklah berputar dengan cepat. Nah, anak sudah bisa semua kan? Dengan mempraktikkan ketiga gerakan tersebut, kita dapat membedakan gerakan kuat dan gerakan lemah. Menirukan gerakan angin sepoi-sepoi merupakan gerakan lemah. Sedangkan gerakan angin kencang dan angin puting beliung adalah gerakan kuat. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah! Berdasarkan video yang sudah kamu tonton dan sudah diikuti, nah berarti kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki ini harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian sukai. Nah, perhatikan, ada dua gambar anak yang tangannya ke belakang, kemudian sedang menggerakkan kakinya, ya. Selanjutnya, ada anak yang tangannya ini ke pinggang dan juga menggerakkan kakinya. Untuk lebih jelasnya, Ibu punya video lagi, yaitu mempraktikkan gerakan langkah kaki dengan diiringi irama lagu Oh Inna Keke. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran pada kali ini di tema 3 mengenai benda di sekitarku pada subtema 2 di pembelajaran 1 sudah selesai. Semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.